Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia, NIM H05225119 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Barat, tahun pelaksanaan 2025 sampai dengan tahun 2026. Saya melaksanakan asistensi mengajar di SD 18 Deteng-Deteng, dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD, serta didampingi oleh guru pamong saya yakni Ibu Fatmawati SPD. Saat pertama kali menginjakan kaki di SD 18 Deteng-Deteng, ada rasa hangat yang langsung saya rasakan. Kepala sekolah menyambut saya dengan penuh keramahan, para guru menyapa dengan senyum yang tulus, dan seketika itu juga tempat ini terasa begitu menenangkan. Suasana yang bersahabat di hari pertama membuat saya yakin bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Semua perjalanan ini saya dokumentasikan sebagai jejak kecil bersama tim Mentari. Dalam pendampingan pembelajaran di kelas, kami selalu belajar untuk mengenali karakter setiap siswa, memahami kebutuhan belajarnya, serta memberi dukungan yang tepat agar mereka merasa nyaman dan percaya diri saat belajar. Kami tidak hanya mengajak siswa membaca, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan yang membuat mereka semakin dekat dan akrab dengan buku. Di kelas multimedia mini, kami mengajak siswa mengenal dunia digital dari hal-hal yang paling sederhana. Jari-jari kecil mereka mulai menari di atas keyboard. Pelan, ragu, lalu berani. Setiap huruf yang muncul di layar menjadi bukti kecil bahwa mereka sedang memasuki ruang baru yang ingin terus mereka eksplorasi. Setiap hari Jumat, kami mengarahkan senam pagi bersama para guru SD 18 Deteng-Deteng. Gerakan sederhana disertai tawa dan semangat membuat halaman sekolah terasa lebih hidup. Cara kecil namun berarti untuk memulai hari dengan energi yang baik. Bukan hanya mendampingi, tetapi juga kami melatih siswa untuk berlatih upacara, mulai dari baris per baris, tata cara pengibaran bendera, hingga pembagian petugas upacara, agar mereka siap tampil dengan disiplin dan percaya diri. Ada satu program yang paling menyentuh bagi saya, program literasi pagi spesial yang dijalankan oleh tim Mentari. Tidak setiap hari, tetapi setiap kali kegiatan ini dimulai, suasananya selalu berbeda. Kami duduk bersama anak-anak yang masih berjuang mengeja, membaca, dan memahami huruf demi huruf. Di momen-momen itu, waktu serasa berjalan lebih pelan. Setiap huruf yang berhasil mereka baca, setiap kata yang berhasil mereka ucapkan, terasa seperti kemenangan kecil yang begitu berarti. Mereka tersenyum, kadang malu, kadang bangga. Dan di balik senyum itu, saya belajar satu hal, bahwa perjalanan membaca tidak selalu mudah, tapi dengan pendampingan, kasih, dan kesabaran, anak-anak ini bisa tumbuh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di setiap langkah tersimpan cerita. Kegiatan ini menjadi ruang di mana anak-anak mengekspresikan diri dengan cara yang paling indah, melalui gerak, irama, dan keberanian. Setiap latihan dimulai dengan senyum gugup, tapi perlahan berubah menjadi gerakan yang penuh percaya diri. Di ruangan sederhana itu, mereka belajar lebih dari sekedar menari. Mereka belajar disiplin, kekompakan, dan bagaimana menjaga warisan budaya yang sudah turun-temurun. Melihat mereka bergerak serempak, kadang tidak sempurna, tapi penuh ketulusan, selalu menjadi momen yang membuat saya ikut bangga. Di setiap hentakan kaki dan kibasan tangan, saya melihat masa depan yang penuh keyakinan. Seni tari telah menjadi panggung kecil tempat mereka tumbuh. Di kegiatan seni musik,
Ada suasana hangat yang selalu membuat hati tenang. Anak-anak berkumpul, mengetuk ritme sederhana, lalu menyatukan suara mereka dalam nyanyian yang polos dan jujur. Awalnya ada yang masih malu-malu, ada yang suaranya hampir tak terdengar. Tetapi perlahan keberanian itu tumbuh. Ketukan mereka menjadi lebih yakin dan nyanyian mereka menjadi lebih lantang. Di sini mereka belajar bahwa musik bukan tentang kesempurnaan, tetapi kebersamaan, mendengarkan satu sama lain, mengikuti irama yang sama, dan menciptakan harmoni dari hati yang tulus. Dan setiap kali suara mereka memenuhi ruangan, rasanya seperti melihat mimpi-mimpi kecil mulai menemukan tempatnya untuk bertumbuh. Di bawah langit yang perlahan berubah warna, anak-anak itu berdiri dalam satu barisan. Angin sore membawa suara tawa mereka bercampur dengan langkah kecil yang berusaha selaras. Pramuka bagi mereka bukan hanya latihan, bukan hanya baris berbaris. Ia adalah cara sederhana untuk belajar menjadi kuat. Di setiap gerakan yang belum sempurna, ada kesungguhan. Di setiap yel-yel yang menggema, ada keberanian. Dan di setiap mata yang berbinar, tersimpan mimpi-mimpi kecil yang ingin tumbuh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Di lapangan yang luas dan sederhana ini, anak-anak berlari dengan semangat yang seolah tak pernah habis. Ada tawa yang pecah, ada langkah kecil yang berusaha mengejar, dan ada semangat yang tumbuh dari setiap gerakan mereka. Di hari itu, sekolah terasa berbeda. Suasananya tenang, penuh warna, dan syarat dengan rasa syukur. Anak-anak datang dengan pakaian terbaik mereka, membawa senyum yang lebih lembut dari biasanya. Kami berkumpul bersama, mendengar lantunan doa dan salawat yang mengalun pelan. Setiap suara terasa seperti pengingat akan kasih dan keteladanan yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di balik keramaian kecil itu ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Sebuah momen di mana hati kecil belajar tentang cinta, syukur, dan kebaikan. Maulid di sekolah ini bukan hanya perayaan, tetapi pelajaran tentang bagaimana kebersamaan bisa menjadikan hari sederhana terasa begitu bermakna. Salat duha di sekolah ini tidak dilaksanakan setiap hari. Namun pada waktu-waktu tertentu kami mendampingi siswa untuk melaksanakannya bersama. Kegiatannya berlangsung dengan tenang dan tertib, menjadi momen kecil yang menghadirkan suasana damai di pagi hari. Melalui kegiatan ini, siswa belajar membiasakan diri dengan ibadah dan menumbuhkan kedisiplinan secara perlahan. Salah satu kegiatan kecil namun bermakna adalah pemasangan poster edukatif di lingkungan sekolah. Kami menyiapkan poster tentang kebersihan dan kesehatan, lalu memasangnya di tempat-tempat yang mudah dilihat siswa. Kegiatan ini sederhana, tetapi membantu mengingatkan siswa tentang pentingnya menjaga diri dan lingkungan. Di sudut sekolah yang sunyi, perpustakaan menunggu untuk diberi sentuhan baru. Kami merapikan buku-buku yang lama tertidur, membersihkan rak, dan menata ruangnya agar lebih ramah untuk setiap anak yang datang mencari cerita. Hari itu, sekolah dipenuhi tawa dan juga senyum. Guru-guru yang setia membimbing hadir dengan kehangatan, menebar ilmu dan inspirasi di setiap langkah. Setiap momen saling menyapa, tepuk tangan, hingga hadiah kecil menjadi ungkapan terima kasih dari hati yang tulus. Kehadiran mereka seperti cahaya yang tak pernah padam,
menerangi jalan kami menapaki dunia ilmu dan impian. Perayaan ini bukan sekedar pesta, tapi wujud syukur kami atas dedikasi yang tak kenal lelah, atas kesabaran, perhatian, dan cinta yang mereka berikan setiap hari. Setiap senyum, setiap tawa, setiap kata yang diucapkan akan selalu tersimpan di hati sebagai kenangan yang abadi. Dengan segenap rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD, dosen pembimbing lapangan yang selalu membimbing dan menuntun kami melewati setiap tantangan. Kepada Ibu Pamong, Ibu Patmawati SPD yang dengan sabar menguatkan langkah kami, kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Takriana Mustafa SPD yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga kami bisa belajar dan berkarya di sekolah ini dengan penuh semangat. Serta kepada seluruh guru SD Negeri 18 Deteng-Deteng yang telah membuka hati, berbagi ilmu dan memberikan pengalaman yang berharga yang tak akan pernah kami lupakan. Setiap arahan, senyum, dan doa yang kalian berikan bukan sekedar bimbingan, tetapi lentera yang menuntun kami melewati gelapnya kebingungan menjadi terang ilmu dan pengalaman. Menjadikan setiap langkah kami di sekolah ini, setiap tawa dan pelajaran yang kami rasakan tersimpan dalam hati sebagai kenangan yang abadi dan inspirasi yang tak akan tergantikan.